Halo, selamat pagi. Nah, di sini kita ketemu lagi untuk belajar tentang trigonometri. Tapi sebelum itu, kalian harus like, comment, share, serta subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, di sini ada yang nanya, "Kak, bagaimana menyelesaikan sudut-sudut yang di atas 90 derajat atau sudut-sudut di atas sudut istimewa?" Seperti itu. Nah, di sini kakak akan mengajarkan caranya, yaitu menggunakan kuadran. Nah, menggunakan kuadran. Jadi satu lingkaran itu ada 4 bagian. Nah, ini kuadran pertama, ini kuadran pertama. Nah, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Nah, ya. Jadi ini kuadran pertama itu sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sementara kuadran kedua sudutnya dari 90 derajat lebih dari 90 derajat ya, kurang dari 180 derajat ya. Dan kuadran ketiga ya, sudutnya dari lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat, serta kuadran keempat yaitu sudutnya dari lebih dari 270 derajat ya, dan 360 derajat. Nah, jadi untuk mengingat dari kuadran ini, maka ingat semua sudah tahu caranya ya. Semua sudah tahu caranya. Maksudnya semua itu apa, Kak? Jadi maksudnya itu semuanya itu bernilai positif seperti sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan tangen. Nah, di sini di kuadran kedua sudah berarti dia yang bernilai positif adalah sin dan kosekannya. Nah, lebih dari semua itu bernilai negatif ya. Di kuadran ketiga ada tangennya. Tangen dan kotangen itu yang bernilai positif. Dan di kuadran keempat ya, di kuadran keempat ada cos dan sekan yang bernilai positif. Nah, dalam kuadran ini ya, kalian harus mengingat kalau 180 derajat, nah, dan 360 derajat itu fungsi tetap ya. Dan 90 derajat ya dengan 270 derajat itu fungsi berubah. Nah, kalian ingat aja kalau 180 dengan 360 itu fungsi tetap, dan 90 derajat 270 itu fungsi berubah. Nanti akan ada contoh soal ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah semua sudah tahu caranya. Ya. Oke? Nah, di sini kita masuk ke contoh soalnya. Jadi saya buat dulu di sini contohnya ya. Misalnya sin dari 180 derajat ditambah alfa berarti nanti dia sin alfa. Terus cos dari 360 derajat dikurang alfa berarti artinya cos alfa. Nah, seperti ini nanti contohnya. Kita lihat contoh untuk yang pertama, yang bagian A, berarti sin 300. Maka sin 300 kita bisa menggunakan 360 ya. 360 derajat dikurang berapa supaya 300? Dikurang 60 derajat. Nah, sama dengan. Nah, kita lihat 300 itu berada di kuadran keberapa? Tadi kuadran pertama 0 sampai 90. Kuadran kedua 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270, dan kuadran keempat 270 sampai 360. Nah, berarti dia berada di kuadran keempat. Nah, kalau dia berada di kuadran keempat, yang bernilai positif itu adalah cos dan sekan. Sementara yang ini sin. Nah, kalau sin berarti dia kasih negatif. Sini min ya, sin alfanya berapa? 60 derajat. Nah, karena sin 60 derajat setengah akar 3 berarti min setengah akar 3 gitu.
Nah, yang kedua, cos dari 150. Cos 150 itu bisa kita gunakan, yaitu cos 180 derajat dikurang berapa supaya dia 150. Berarti dikurang 30 derajat. Nah, kita perhatikan posisinya. 150 itu berada di kuadran keberapa? Nah, kalau 150 itu berarti berada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua itu yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Nah, kalau cos berarti tidak negatif ya. Maka di sini negatif cos alfanya berapa? 30 derajat. Berarti ini min ya. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 juga. Berarti min setengah akar 3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sin dari 780 derajat. Ya. Kalau sin dari 780 derajat, nah kita bisa menggunakan contoh rumusnya itu sin ya 2 kali 360 derajat tambah alfa. Nah, alfanya itu kira-kira berapa? Kalau misalnya 2 kali 360 itu 720, sementara ini 780. Nah, kita tambah berapa? Jadi sin 2 kali 360 ditambah 60 derajat. Maka sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan berapa? Sama dengan setengah akar 3. Ya. Nanti bisa kalian coba dengan soal yang berbeda dan cara yang sama. Oke? Nah, di sini akan saya jelaskan cara mencari tinggi tiang bendera. Nah, kita menggunakan tangen ya. Yang pertama tangen 45 dulu, tangen 45 derajat itu sama dengan depan per samping. Ya. Tangen itu depan per samping. Nah, tangen 45 itu sama dengan 1. Nah, depannya itu berarti A ya. Terus sampingnya itu berarti 10 tambah 10 meter tambah B atau B tambah 10 meter. Berarti B tambah 10 ya. Nah, sekarang kita kali. Berarti B tambah 10 kita kali dengan 1. Berarti B tambah 10 sama dengan A. Atau ya A sama dengan B tambah 10. Nah, kalau kita ubah dia ke bentuk B, berarti B-nya sama dengan ya 10. Ini pindah ruas kan? Berarti 10 A dikurang 10. Ini kita ubah dia ke bentuk B. Nah, sekarang kita cari tangen 60 ya. Tangen 60 derajat sama dengan depan per samping juga, depan per samping. Nah, tangen 60 itu akar 3. Nah, depan per samping berarti depannya ini A, sampingnya sekarang B. Bukan B tambah 10 lagi ya. B tambah 10 itu adalah samping dengan sudut 45 derajat. Nah, berarti di sini sampingnya adalah B, berarti A per B. Kita kali akar 3 dikali B. Akar 3 kali B sama dengan A. Atau A sama dengan akar 3 kali B. Nah, karena B-nya tadi udah kita ubah, berarti A-nya sama dengan akar 3 dikali B-nya udah kita ubah tadi kan? A dikurang 10. Berarti ini A sama dengan, kita kali silang nih, akar 3A dikurang 10 akar 3. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ini. Ya, berarti A dikurang akar 3, A sama dengan min 10 akar 3. Ya, min 10 akar 3. Nah, ini kita keluarkan A-nya. A dalam kurung 1 dikurang akar 3. Jadi sama aja, A dikurang akar 3A sama aja dengan A dalam kurung 1 dikurang akar 3. Nah, sama dengan min 10 akar 3. Berarti A-nya sama dengan min 10 akar 3 per 1 dikurang akar 3. Nah, ini perlu disederhanakan dengan merasionalkan.
Berarti dikali ya 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Berarti A-nya sama dengan min 10 akar 3 dikali 1 plus akar 3 ya per ini 1 dikali 1 1 ya. Terus min akar 3 kali plus akar 3 berarti min 3 ya. Nah, dari sini kita ketemu hasilnya berarti kita kali nih. Berarti A-nya sama dengan min 10 akar 3 dikali 1 berarti min 10 akar 3. Terus min 10 akar 3 ya dikali plus akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Berarti ini min 10 kali 3 berarti min 30. Nah, dibagi min 2, 1 dikurang 3. Berarti A-nya sama dengan min 10 dibagi min 2. Berarti sama dengan 5, positif 5 akar 3. Ya. Terus min 30 dibagi min 2 berarti plus 15. Atau A-nya sama dengan 15 plus 5 akar 3. Nah, ini contoh pembahasan dari soal ceritanya ya.